Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azura Ayu Sri Lestari dari kelas Teknik Produksi Film BKI-A dengan NIM 2213448, ingin mereview materi yang ada di minggu kemarin. Nah, materinya itu adalah pengertian film. Materi pertama adalah pengertian film. Nah, jadi apa sih film itu? Nah, film itu adalah melukis gerak dengan cahaya. Jadi, film ini adalah diibaratkan dengan gambar yang bergerak. Nah, film ini juga sebagai audio visual, dan agar kita bisa mendapatkan melukis gambar dengan cahaya, kita harus menggunakan kamera. Nah, pada zaman dulu kameranya masih belum canggih. Untuk sekarang udah bisa menangkap video, menangkap audio. Jadi sesuatu yang disampaikan itu jelas dan tersampaikan kepada penonton atau pengguna. Nah, film ini juga dapat diartikan sebagai karya seni karena di dalamnya terdapat karya dan seni seseorang yang dijadikan sebuah film atau imajinasi yang ditumpahkan menjadi sebuah film. Nah, materi yang kedua itu adalah film sebagai media komunikasi massa. Film ini juga merupakan media komunikasi yang bersifat audio visual. Nah, film ini juga termasuk ke dalam media komunikasi massa. Karena menurut Effendi, komunikasi massa adalah komunikasi yang melewati media massa. Materi yang ketiga adalah film sebagai realitasi sosial. Kenapa demikian? Karena di dalam film ini sering terjadi menggambarkan bagaimana keadaan sosial, keadaan budaya di dalam sebuah masyarakat atau di sebuah daerah. Banyak film-film yang mencerminkan kondisi sosial di sebuah perkumpulan masyarakat, seperti halnya kesenjangan sosial, pendidikan, korupsi, atau hal yang lain sebagainya. Nah, banyak juga film-film yang mengkritik isu sosial, sehingga kita akan mendapat pelajaran dari sebuah film tersebut. Kemudian kita akan membahas sejarah perkembangan film di Indonesia. Nah, awalnya film itu mulai hadir di Indonesia pada tahun 1900 oleh pengusaha Tionghoa yang bernama Mitra. Beliau ini menayangkan sebuah film yang berjudul Lutung Kasarung di Batavia atau yang saat ini dikenal dengan Jakarta. Nah, pada tahun 1950 industri film di Indonesia semakin berkembang karena diadakannya Festival Film Indonesia pada tahun 1955. Dalam festival ini dapat ditemukan film terbaik karya Usmar Ismail yang berjudul Jam Malam. Nah, jadi film Jam Malam ini pada saat itu menjadi film terbaik di dalam festival tersebut. Di situ banyak terdapat bermunculan industri-industri film yang menciptakan sebuah film. Nah, pada tahun 1970 merupakan jaya-jayanya dunia perfilman. Nah, akan tetapi pada tahun 1990 dunia film ini menurun drastis. Banyak yang berhenti membuat film dan produksi film. Nah, bangkit kembali pada tahun 2000-an, 2006. Nah, di situ kembali muncul lagi industri-industri film dan mulai berkembang lagi. Pertama itu keterbatasan anggaran. Nah, dari keterbatasan anggaran ini mempengaruhi kualitas produksi film yang ada di Indonesia ini. Kemudian kita akan membahas tantangan dan kesulitan produksi film yang terjadi di Indonesia. Pertama itu keterbatasan anggaran. Nah, dari keterbatasan anggaran ini mempengaruhi kualitas produksi film yang ada di Indonesia ini. Sehingga apabila anggarannya terbatas, maka standar produksi film pun akan menyesuaikan dengan anggaran tersebut. Yang kedua itu ada persaingan dengan film-film
asing atau film-film internasional dari luar negeri, seperti halnya film Hollywood. Itu kan mempunyai produksi yang tinggi ya, mempunyai standar produksi yang tinggi, sehingga film-film lokal yang ada di dalam Indonesia ini kalah saing. Menurut saya sih kalah saing ya dengan kualitas film yang ada di internasional. Kendala juga peredaran film ilegal. Jadi banyak oknum yang tidak bertanggung jawab yang membocorkan film-film ini menjadi film yang ilegal. Seperti halnya banyak film yang hanya ada di bioskop ternyata ada juga di Telegram dan itu gratis. Banyak film yang ada di Maxstream yang berbayar, yang cuma ada di Maxstream misalnya, tapi itu ada di Telegram dan itu gratis. Jadi itu menjadi peredaran film yang ilegal, atau juga itu bisa disebut dengan pembajakan film. Seperti contohnya banyak teman-teman saya menggunakan aplikasi Telegram untuk menonton film bajakan dan ilegal. Harusnya yang film itu berbayar, akan tetapi di Telegram tidak berbayar, gratis. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.